Halo pemirsa Lebong TV, berjumpa lagi bersama saya Riri Agustin dan Fahim Iqbal dalam acara Abstrak Aspirasi Baru Sepintas tentang Rakyat dengan tema Menuju Kursi Kepemimpinan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di studio Lebong TV Bapak Haji Arman Syah Mursalin SE dan Bapak Mas Ropen Iriadi SE MSI sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Kami akan mengupas tuntas visi dan misi serta program kerja. Halo Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Propen juga. Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi COVID ini sekarang kan banyak yang terhambat pekerjaan atau apa. Kalau Bapak sendiri nih dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pandemi COVID, apakah ada yang terhambat nih kegiatan sehari-hari atau ada yang terganggu gitu Pak? Alhamdulillah nggak ada. Kenapa? Dalam kegiatan sehari-hari, apalagi sekarang ini dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, kita ini turun ke bawah dengan bersilaturahmi tidak lebih dari 20 orang. Jadi aman-aman saja. Sesuai dengan standar katakanlah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada dinas kesehatan dan lain-lain, ini kita laksanakan sesuai prosedurnya. Mengikuti protokol kesehatan. Ya. Oke baik Pak. Sejauh mana nih persiapan Bapak Arman Syah dengan Bapak Mas Ropen untuk ikut berkontestasi di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang? Sampai saat ini kita siap lahir batin. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan pencalonan ini jauh-jauh hari melalui Partai Rakyat atau yang sering saya sebut ini adalah Partai KTP. Jadi dukungan ini 12.000 orang itu langsung kepada kita. Kita siap karena bergerak ini sudah hampir 3 tahun yang lalu. Sudah lama perjalanan. Sudah lama. Tinggal kita melanjutkan lagi. Kita dengan semboyan tim kita di bawah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apa yang mendorong Bapak nih untuk maju ke kontestasi pilkada ini Pak? Karena rasa prihatin saya terhadap Kabupaten Lebong ini, setelah dulu pernah saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebong dan menjadi anggota DPR Provinsi Bengkulu 1 periode, saya prihatin. Kenapa? Tingkat ekonomi kerakyatan kita ini sangat rendah. Ekonomi rakyat, karena saya juga bergerak dibilang katakanlah Bank Perkreditan Rakyat Marobete yang ada di 3 tempat, Curup, Kepayang, dan Bengkulu. Jadi saya lihat ini ekonomi kita ini, Lebong ini dengan uang setiap tahunnya banyak masuk, hampir katakanlah 1 triliun dari APBD kita ini DAU dan DAK itu hampir 800 miliar, ditambah ADD-DD dan dari provinsi dan lain-lain. Ini kegiatan kita di Lebong ini hampir 1 triliun, tapi efeknya kepada masyarakat itu belum ada. Oke baik. Pada pemaparan visi dan misi, Bapak mengatakan setiap tahun nantinya jika Bapak menjadi Bupati dan Kabupaten Lebong akan mengirimkan 10 orang atau menyekolahkan 10 orang atau masyarakat Lebong keluar negeri atau universitas yang memang bergengsi gitu ya Pak. Dan yang saya tanyakan, begitu setelah selesai menjalankan pendidikan itu, bagaimana pemanfaatan atau peluang kerja yang akan Bapak berikan ketika 10 mahasiswa itu kembali ke Kabupaten Lebong? Saya bukan ke luar negeri, jadi saya akan menyekolahkan setiap tahunnya 10 orang putra terbaik kita, putra putri terbaik Kabupaten Lebong ini untuk disekolahkan di universitas jurusan kedokteran. Nanti kita bikin perjanjiannya antara yang kita berangkatkan Bupati, Kejaksaan, dan Polres. Nanti kita buat semacam suatu perjanjian, mereka harus mengabdi kalau selesai ini minimal 15 tahun di Kabupaten Lebong. Nah, kedua, nanti dokter kita yang ada di sini akan kita sekolahkan ke dokter spesialis.
Jadi setiap tahunnya 10 orang. Nah, karena untuk menyekolahkan anak-anak kita ini membutuhkan per satu orang itu 500 juta. Ini bisa bekerja sama dengan universitas lain, Bengkulu dan Malahati. Nah, ini 500 juta sampai selesai. Malahati itu bisa, katakanlah kita sekolahkan, kontrak sampai selesai itu kalau kemarin itu hampir 400 juta. Katakanlah sekarang 500 juta. Jadi ini akan menutupi kekurangan dokter yang ada di Kabupaten Lebong. Saya berharap tuh setiap puskesmas itu ada 3 dokter yang kita berikan rumah, kendaraan, fasilitas lain-lain, dan insentif dokter itu yang tinggal di setiap kecamatan. Nah, ini persoalan. Saya pernah kemarin masuk ke rumah sakit, tidak ada satupun perawat, tidak ada satupun rumah sakit, dan tidak dokter yang di rumah sakit, dan tidak satupun security-nya. Nah, ini kan dilema kita nih di Kabupaten Lebong. Jadi ini coba kita nanti, katakanlah kita menyekolahkan putra terbaik kita setiap tahunnya 10. Kalau zaman kami dengan Pak Dalhadi dulu kan 10 orang per 5 tahun. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Karena kenapa? Ini tidak pernah dilakukan akhir-akhir ini. Ada lagi yang ingin saya tambahkan Pak, menarik dengan ini. Karena banyak juga, bukan dari kesehatan aja Pak, banyak juga dari lulusan dari universitas bergengsi, teman-teman kita atau adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang kuliah di luar dan pulang ke sini, itu mereka ya cuma bisa menjadi tenaga honorer. Karena seperti Bapak tadi ngomong, karena kami menyediakan lapangan kerja, dan untuk saat ini lapangan kerja di Kabupaten Lebong itu sangat minim. Nah, bagaimana usaha Bapak dan upaya Bapak berdua untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi ya anak-anak yang baru graduate lulusan kuliah? Jadi kalau saya berprinsip, inilah akan kita bangun beberapa BUMD. Bisa satu BUMD dengan anak-anak perusahaan BUMD, bisa nanti beberapa BUMD. Nah, kita merekrut mereka. Banyak yang harus kita kelola di Kabupaten Lebong. Itu yang pertama. Dan kedua, kita ini sudah, bagaimana saya ini kalau lihat honor di Lebong ini prihatin saya. Sebenarnya kita sudah melanggar aturan. Yang sistem penggajian kan tidak boleh di bawah UMR. Nah, ini honor dikasih 300, 500 ini gimana? Nah, sedangkan Provinsi Bengkulu itu honornya itu 1.800.000. Oke lah berapa UMR kita regional Kabupaten Lebong. Tapi jangan menganiaya orang. Nah, yang menganiaya kan pemerintah. Nah, tapi kalau ini tidak bisa kita kaji karena terlalu banyak, nanti kita alihkan ke BUMD, ke yang lain. Nah, kita nanti mencoba memberi bantuan semacam katakanlah anak-anak muda seperti ini kan produksi ini. Apakah pernah didorong oleh pemerintah daerah? Kan tidak ada pemerintah daerah. Inilah fungsi kita ini, pemerintah daerah mendorong kreativitas anak-anak muda kita untuk membuat terus semacam produksi home industry. Tanpa kita dorong baik permodalannya, baik pemasarannya, bagaimana kita mendorong? Itulah gunanya Kadin itu. Ini namanya Kadin, tapi fungsinya nggak ada. Ya. Sedikit informasi Pak, dengan honorer, gaji dari honorer yang didapat itu bahkan ada yang 3 bulan sekali pembayarannya Pak, ada yang 5 bulan sekali dengan gaji yang seperti itu. Tentu masyarakat atau para tenaga kerja mengharapkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan itu ya Pak. Nggak terhambat Pak. Sesuai lah dengan pekerjaan yang diberikan gitu. Karena kita ada pernah waktu itu buat abstrak juga, itu debat. Bahkan ada yang salah satu narasumber kita mau ngomong kalau sistem honorer di Kabupaten Lebong ini mirip dengan sistem perbudakan segala besar. Boleh Pak? Ya, itulah yang disampaikan Pak Bupati tadi. Itulah menganiaya para honorer. Honor kecil, terima 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan sekali. Itu sebenarnya tidak ada alasan. Setiap bulan, setiap selesai kerja, itu bisa dibayar sama dengan gaji pegawai biasa. Gaji pegawai aja bisa setiap tanggal 1
kok honorer gaji kecil terima malahan sampai triwulan. Itu yang sering triwulan, kali triwulan. Itu tidak ada alasan itu. Itu bisa diikuti tanggal berapa gaji pegawai dicairkan, mereka juga bisa dibayar. Tidak ada alasan, karena saya mantan kabak keuangan. Iya. Saya pengalaman itu. Tidak ada alasan per triwulan itu. Ya, jadi begitu kewajiban telah ditunaikan, hak dapat diambil. Dapat diambil Seperti itu, ya, mestinya Pak, ya? gitu. Ya, Ah. seharusnya seperti itu. Paling nanti setelah pengesahan APBD bulan pertama kedua, karena mereka ini akan menyesuaikan, Ya betul. itu yang terlambat. Selanjutnya enggak ada persoalan, itu Ada alasan. terlambat. Tidak ada alasan. Kalau bulan pertama Januari Februari itu terlambat karena ada alasan apa? RKA belum selesai Ya. dan lain-lain. APBD belum ya, disahkan, belum- oke. sudah disahkan tapi belum selesai dia buat RKA. RKA. Tapi baik. kan bulan yang lainnya kan lancar Ya. saja. Berarti nggak ada alasan atau bukan ada faktor lain yang membuat gaji para tenaga honorer ini terhambat. Yang saya tahu penganggaran honorer itu tidak diambil dari karena bagian-bagian sisa-sisa yang lain. Iya. Itu khusus untuk honorer sekian kalikan misalnya 1.700.000. Berapa honorer di instansi tersebut? Nilainya sekian. Itu kalau saya menyusun katakanlah anggaran yang ada di Provinsi Bengkulu, jelas honornya. Ya, berarti kemakmuran dari tenaga kerja honorer itu bergantung kepada kebijakan dari pemerintah, Pak ya. Ini bergantung pemerintah dan dewan. Saya di Komisi 1 itu mempertanyakan kalau honorer itu tidak sama, saya tanya. Ini kok tidak sama dengan dinas ini apa? Harus samakan, coy. Itu fungsinya dewan. Kalau memang tidak adil di sana, dewan itu berfungsi. Nah, saya misalnya ada di Provinsi Bengkulu itu ada 1.800.000, ada 1.700.000, macam-macam. Saya bilang, coy, harus samakan. Ya, dan kalau di Lebong itu sesuai dengan skala pendidikan, tamat SMA 500, S1 600, baik. Saya mau tanya, apakah beda disupir oleh S2 dengan tamatan SD? Iya. Ada enggak rasanya Iya. kita menyupir? Karena Nggak ada. sudah itu bikin perahu saji, Iya. bikin kopi. Ada nggak? Ini S1 lebih bagus, SMA nggak enak, nah itu. Kecuali administrasi, di samping dia dapat honorer karena dia kerja lain, ada tambahan lain-lain. Kalau yang pembekakan itu, Pak, kadang kan di setiap dinas itu tenaga honorer itu berbeda-beda, yang berbeda-beda jumlahnya. Yang di sini lebih banyak, ini lebih banyak. Nah itu tuh emang ada regulasinya yang mengatur atau seperti apa? Ya yang mengaturnya titipan. Kalau titipan ini banyak Titip-titip ya, dia. Pak, ya. Cuman pengkajiannya bagaimana? Masa kalau dia terima 1.800.000 karena banyak itu dibagi sekian dapat 300, 500 kan akalnya di mana? Nah, fungsi pengawasan dewan itu harus ada di sana. Tanyakan berapa sih honornya, berapa kebutuhan. Ini siapa yang punya, titipan siapa? Berarti Bapak tidak setuju adanya titipan-titipan itu ya, Pak? Tidak boleh titipan yang kita Iya. laksanakan sesuai dengan katakanlah kebutuhan. Apabila nanti banyak putra putri kita yang menganggur, kita salurkan ke tempat lain. Sesuai bidangnya. Banyak tempat menyalurkan itu. Di perusahaan-perusahaan juga bisa kita sebagai pembina daerah bisa minta bantu kepada misalnya apa perusahaan lain, geothermal misalnya. Kalau dia nanti produksi, kita coba nanti dia menerima putra putri kita itu kan itu. Jangan sampai kita ini sebagai penonton. Menarik Bapak membahas tentang PT-PT yang ada di Kabupaten Lebong, yang bermitra lah di Kabupaten Lebong, yang mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lebong. Nah, dari PT-PT tersebut ada sebagian kecil memperkerjakan masyarakat Kabupaten Lebong dan diperkerjakan sebagai buruh-buruh kecilnya saja. Bagaimana pendapat Bapak? Nah inilah peran kepala daerah ini, katakanlah bisa bermitra dengan orang yang berinvestasi di Kabupaten Lebong. Bagaimana mereka juga bisa memperkerjakan putra-putri kita yang ada di Kabupaten Lebong yang memang tidak membutuhkan skill yang khusus. Ya, coba ajak kami. Karena sekarang ini kita sadari bahwa KP ini tidak ada lagi di kabupaten. Itu berpindah kepada provinsi.
Jadi prinsipnya karena kita punya wilayah, nah kita akan bermitra, nah kita mengajak, menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lebong ini supaya memperkerjakan orang-orang kita. Jangan sampai kita ini hanya penonton. Melihat orang yang mengelola ya Pak ya, dan mengolah sumber daya alam yang kita punya aja, jangan sampai seperti itu. Ya banyak istilahnya yang harus kita kelola. Contoh, ini kan ada mungkin di Kabupaten Lebong ini setiap tahun kan ada beberapa kegiatan pembangunan. Ya sekedar buruh kasar itu kok dibawa dari luar, apakah kita tidak bisa? Kan bisa. Jadi pendekatan katakanlah kita sebagai kepala daerah yang kita berikan kegiatan, ya mudah-mudahan ini kan bisa mereka mengajar dengan kualitas yang sama dengan luar daerah. Intinya pemanfaatan yang kita punya seperti itu ya Pak ya. Iya, kekuatan kepala daerah itu. Kepala daerah ini kan menyelesaikan tugasnya bagaimana masyarakatnya bisa katakanlah menikmati pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong. Menikmati kan macam-macam, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Kalau saya berprinsip untuk apa gedung kita bagus, tapi kalau masyarakatnya akan menderita. Menarik. Menikmati dari sisi lain seperti menikmati air bersih yang memang melimpah ada di Kabupaten Lebong, tapi ada suatu daerah air bersihnya polemik tentang PDAM masih belum terselesaikan sampai sekarang gitu loh Pak. Di pasar ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kalau PDAM mereka sering mati, padahal untuk pembayaran mereka tidak pernah terlambat. Ini sebenarnya seperti yang pernah disampaikan tadi, PDAM tidak mungkin di Lebong ini dari 100.000 orang yang tidak mampu mengelola dan tidak bisa berbuat tentang PDAM. Sedangkan kita ini daerah pegunungan, daerah banyak air, kok tidak punya air, susah air. Nah, ini PDAM tidak dikelola oleh orang-orang yang mampu dan tidak dikelola dengan baik. Dan kurangnya peran daerah pemerintah terhadap PDAM itu. Coba diajak rapat bersama dengan ahli-ahli yang ada di Lebong ini, yang mengerti tentang PDAM, apa sih, mengapa sampai begini PDAM ini, apa kekurangannya. Ini pemerintah daerah harus menghandle itu, apa kekurangannya, dihibahkan, dibiayai, kan untuk daerah, untuk pembangunan, untuk masyarakat. Apa yang kurang alat-alatnya, itu harus ikut pemerintah daerah di dalam itu. Karena tanpa pemerintah yang ikut di dalam itu, tidak mungkin badan usaha ini bisa berjalan tanpa keikutsertaan pemerintah daerah. Ya, saya tambah, PDAM itu perdanya perda inisiatif dewan. Dulu dia itu belur, diperdakan inisiatif dewan menjadi PDAM. Termasuk salah satunya perda inisiatif dewan itu pada Padang. Itu perda inisiatif itu. Jadi PDAM ini harus kita rombak manajemennya. Nah, pertama keseriusan pemerintah daerah. Kalau dia sudah PDAM, sifatnya pemerintah daerah menghibahkan anggarannya itu kepada PDAM. Sampai saat ini berapa kebutuhan karena kilometer yang dibutuhkan oleh SR? SR itu sambungan rumah. Nah, ini harus kita biayai, misalnya 10 miliar. Hibahkan 10 miliar untuk membelikan meteran yang sambungan. Ini kan orang nggak pakai meteran, main borong-borong aja. Di belakangnya itu banyak kolam-kolam yang dihidupi oleh PDAM. Nah, yang lain ke sana tidak dapat air. Itu yang pertama. Kedua, apakah Lebong, orang-orang Lebong ini 100.000 lebih ini tidak mampu mengelola PDAM? Hal yang mustahil. Ada alasan kenapa tidak dilelang. Kok anggaran, nggak perlu anggaran lelang pimpinan dewan, pimpinan PDAM ini. Tidak perlu anggaran. Jadi tunjuk manajemennya kita robah. Ya masa PDAM di Kabupaten Lebong ini tidak untung, sedangkan Provinsi Bengkulu aja terdekat, belum ada Jakarta dan lain. Mereka tuh air kotor
dikelola pakai corporate, pakai intake, pakai tawas, sudah bersih baru didorong. Berapa biayanya? Kok bisa untung? Kita nih air sungai, air gunung yang kita salurkan kok rugi terus. Pengolahan manajemen yang ada. Jadi pimpinannya itu yang bobrok. Jadi maksud saya, nanti kita coba PDAM ini kita modernkan. Ya, sampai sekarang ini saya tidak dengar di APBD ini PAD dari PDAM. Tidak ada. Ini kan perusahaan. Perusahaan daerah. Apakah pernah menyumbang 1 perak pun ke APBD? Tidak ada. Jadi perusahaan ini kan aneh itu kan. Kita ini masyarakat berapalah masyarakat kita Kabupaten Lebong. Kalau dibandingkan ke Jawa mungkin 1 RT. Ya. 1 RT. Air kita banyak. Tapi kita menikmatinya tidak bisa. Nah, kecuali di desa-desa itu ada PDAM dan dari Pansima. Itu kan karena pengolahannya itu kan di desa-desa itu. Jadi kita kebutuhan dasar di sini misalnya pasar SPBU ada sana, perbankan ada sana, perhotelan di sana, restoran dan lain-lain. Airnya nggak ada. Jadi manajemennya yang harus. Bukan dibiarkan masyarakat berkeluh kesah ya, Pak, Nah, ya. ini kita banjir air kok, hujan besar, Iya. air kita banjir. Iya, benar iya. ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Di depan kita nih Pak sudah ada minuman Ya, yang kita kaya dengan air, kita Ya. juga kaya dengan kreasi anak muda nih Pak. Ada namanya Day Drink, minuman UMKM dari Anak-anak pemuda, muda, iya, pemuda Lebong pemuda Lebong. Ini dibuat sedemikian rupa dengan berbagai macam dengan rasa. berbagai Ya. macam rasa, Pak. Heeh. Boleh Pak, silakan Bapak pilih untuk dicicipi salah satu. boleh. Berbagai varian rasa nih Pak. Rasa lemon. Iya. Bagaimana Pak Mas Ropen? Gimana nih? Enak. Sesuai di Di Selera? selera sesuai. ya? Heeh. Enak. Iya. Jadi inilah perannya pemerintah desa. Iya. Kita sudah bisa memproduksi, tapi harus didorong oleh pemerintah desa. Paling tidak, karena seluruh produk ini kan promosinya yang mahal. Setiap produk. Nah, oke lah kita promosiin terbatas, tapi pemerintah daerah ini harus berperan. Minimal, bagaimana? Setiap tamu masuk ke daerah ini, diberilah apa produk yang kita buat di daerah ini. Apakah dia home industry, macam-macam. Bisa keripik dia kalau kita punya kebun ubi dan lain. Ini kita beri cuma-cuma, dibeli oleh pemerintah daerah sebagai oleh-oleh kenang-kenangan dari Kabupaten Lebong. Ini kita dorong. Di samping, nah tugas dari pemerintah daerah ini membuka pemasaran dari produk ini. Kalau produk ini nanti kita bantu pembiayaannya dari pemerintah daerah, insya Allah ini akan berkembang dan lebih besar lagi, bukan home industry lagi. Bagaimana harapan Bapak ke depan untuk masyarakat Lebong? Saya berharap nanti produk-produk yang dibuat oleh home industry bisa didorong oleh pemerintah daerah, kita angkat ke wilayah lain supaya salah satunya dalam pengembangan wisata. Nah, ini sudah melekat di hati, di pikiran orang-orang yang berkunjung di kabupaten. Dan juga harapan Bapak tentang masyarakat Lebong untuk mengikuti Pilkada 9 Desember 2020 Ada mendatang. himbauan ya. Iya. Saya menghimbau karena pilkada ini pilkada katakanlah beberapa ratus kabupaten. Nah, ada 4 calon, kita ini sama dengan Rejang Lebong, 4 calon, 1 independen, di Curug kita 1 independen. Kita berharap kita katakanlah dalam pemilihan ini jangan sampai menimbulkan suasana yang gaduh, karena yang terpilih nanti adalah putra terbaik kita. Siapapun orang yang terpilih,
maka ini harus kita dukung bersama. Saya menghimbau supaya Lebong katakanlah dalam pemilihan pilkada ini berjalan dengan kondusif. Pak Mas Robert, ada juga himbauan kepada masyarakat Lebong, Pak. Harapan saya sebagai calon wakil bupati kepada masyarakat Lebong, kenalilah, pilihlah calon yang Anda pilih, bukan berdasarkan isu-isu yang berkembang. Pelajari dari rekam jejak calon yang akan Anda pilih, kemudian pelajari juga dari visi-misinya, kemudian dari pengalamannya, dari kemungkinan pencapaian atau penyelesaian visi dan misinya ke depan, supaya hasil Pilkada Lebong ini bukan kemenangan dari isu-isu yang tidak benar, tapi memang benar-benar dari pilihan yang bagus dan baik, supaya Lebong mendapat kepala daerah memang untuk kemenangan daerah Lebong, bukan kemenangan satu pihak. Jadi intinya pilihlah yang terbaik, dan jangan golput di 9 Desember 2020 dan jangan mendatang. terpancing dan jangan terkena dengan isu-isu yang tidak benar. Ya. Supaya pilihan yang dijatuhkan kepada oleh masyarakat itu memang pilihan yang tepat, bukan pilihan yang katakanlah sekarang hoax. Iya. Ya, kami berdua menawarkan beberapa program visi misi. Mudah-mudahan perpaduan saya seorang politisi, ini seorang birokrasi, sudah malang melintang di keuangan di Kabupaten Rejang Lebong. Mudah-mudahan pengalaman kami berdua ini bisa bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Lebong yang akan datang. Nah, pengalaman kita ini kita coba katakanlah membawa Lebong lebih makmur, adil, dan sejahtera. Itulah moto kita ini. Sampai sekarang itu belum berubah. Kota emas. Karena ini sudah diperdakan. Orang mau bikin kota ini tidak bisa. Harus kota emas. Karena moto kita itu ada suarang Patang Sumang dengan moto kota emas. Elok, makmur, aman dan sejahtera. Belum berubah sampai saat ini. Masih perdanya itu yang saya buat itu. Iya. Jadi ada orang yang membuat yang lain, motonya saya nggak tahu dari mana dia. Ya, Lebong masih kota emas. Ini harapan kita ini. Lebong ke depan itu lebih maju, lebih cepat, katakanlah bergerak, membangun, dan masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih Pak atas waktu luangnya. Nah, pemirsa Lebong TV, demikian dialog abstrak bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, dengan nomor urut 2, jargonnya aman baik. Coblos nomor 2, aman baik. Lebong TV, TV bersama. Lebong TV, TV bersama.